Ini caraku loh. Nah, terus Dengan ini saya aku pernah ketemu kan. Kalian pernah nggak sih lihat konten Vina Mauliana yang bahas soal background check-in pas rekrutmen Aku mau kerja? ngecek nih sama Bu HRD. Kalau mau ngelamar kerja tuh bukan cuma yang dicek CV. Betul. Yang dicek juga media sosial tahu. Banyak banget yang setuju. Tapi nggak sedikit juga yang bilang, kok ribet amat sih buat kerjaan yang gajinya segitu? Nah, ternyata di balik video itu ada bahasa menarik banget tentang etika komunikasi di media sosial. Di era sekarang, influencer tuh bukan cuma pembuat konten hiburan, tapi jadi komunikator publik. Mereka punya pengaruh besar buat ngebentuk opini dan perilaku audiens. Makanya, setiap pesan yang disebar di dunia digital harus punya dasar etika komunikasi. Menurut teori dari Bustami tahun 2024, ada 5 prinsip utama etika komunikasi digital. Pertama, akurasi, yaitu jangan sampai menyebar info yang menyesatkan. 2. Kejelasan, yaitu biar pesan gampang dipahami. 3. Objektivitas, yaitu bebas dari bias. 4. Keadilan, yaitu nggak boleh diskriminatif. 5. Tanggung jawab, karena tiap konten punya dampak sosial yang nyata. Nah, kalau kita lihat kasus Vina Mauliana, dia sebenarnya udah dikenal konsisten bikin konten edukatif soal dunia kerja. Tapi waktu bahas background checking, muncul gap antara maksud komunikator sama persepsi audiens. Beberapa penonton bilang, informasinya terlalu HR banget, terlalu formal, dan kurang relatable buat level kerja entry. ada juga yang merasa penjelasannya nggak nyambung sama pengalaman mereka di dunia nyata. Dari kacamata teori etika komunikasi, bisa dibilang prinsip kejelasan dan objektivitas belum sepenuhnya terpenuhi. Pesannya valid, tapi cara penyampaiannya kurang adaptif sama karakter audiens media sosial yang pengennya cepat, ringan, dan kontekstual. Kami telah mewawancarai Pak Johan selaku HR. Beliau berpendapat, pengalaman yang mau dia share ini, itu apakah dia sendiri atau orang-orang lain juga mengalami? Apakah ini hal yang umum? Nah, sebenarnya dengan dia mendengar banyak sekali kisah-kisah orang, banyak sekali pengalaman-pengalaman orang ternyata berbeda nih, dan dia bisa memoderasikannya, disampaikan ke sosmed misalnya, sebenarnya nggak jadi masalah. Cuman kadang-kadang kan zaman sekarang tuh kayak apa ya, apalagi di generasi sekarang, dia tuh bener-bener mengalami dia sendiri, dia tahu nih, terus tiba-tiba dia nyari pembelaan ke sosmed, terus kadang-kadang orang-orang suruh nge-backing dia, fanbase-nya suruh nge-backing dia. Nah, itu yang bahaya. Jadi sebenarnya ya tips buat influencer adalah ya boleh beropini, tapi ingat ya lu tuh belum tentu yang benar. Dan lu juga bisa menyesatkan nih. Jadi dari sini kita belajar, jadi influencer tuh bukan cuma soal viral, tapi juga soal integritas komunikasi. Konten yang etis itu bukan berarti kaku, tapi akurat, jelas, dan punya tanggung jawab sosial. Jadi, buat para konten kreator, sebelum share, cek dulu faktanya, pahami konteksnya, dan sampaikan dengan empati. Karena di era digital, satu video bisa mempengaruhi ribuan pemikiran. Komunikasi etis sama dengan audiens cerdas. Yuk jadi influencer yang bukan cuma didengar, tapi juga dipercaya.